Selamat pagi, saudara pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini hari Senin 23 Juni 2024. Bertemu lagi kita dalam silaturahim dakwah siraman rohani Assalam. Ya, setelah lama tidak tayang dan setelah kemarin kita berpesta pora merayakan hari ulang tahun Jakarta ke 497. Jadi ya, kelihatan oleh saya tadi ada saudara kita pagi-pagi habis salat subuh nonton bola Copa America di Indosiar, Copa America 2024 yang kebetulan tahun ini digelar di Amerika Serikat. Ya, tempat di mana ajang Copa America Centenario atau 1 abad turnamen Copa America itu digelar di tahun 2016. Nah, pagi ini kita bicara tentang bagaimana sikap kita ketika ada orang yang mengajak kita untuk murtad, keluar dari Islam. Ya, kita tidak memerlukan dalil apapun lah ya, dalil Quran, dalil hadis atau apa. Kita berpegangan pada golden rule saja. Ketika seseorang mengajak untuk kebaikan, ya kita ikuti. Kita kalau bisa mengikuti jejaknya, meniru langkah-langkahnya, ya, mencontoh gitu ya kalau bisa. Kalau sesuatu yang tidak, orang mengajak pada sesuatu yang tidak baik, ya kita tidak usah ikuti. Ya, kalau orang mengajak kepada sesuatu yang tidak baik, ya tidak usah diikuti. Sederhana saja toh. Iya, sederhana saja. Itu kalau kita pegangan pada golden rules ya, atau peraturan emasnya. Ini saya penasaran kalau 12 meter dari mana ke mana gitu. Panjangnya. Soalnya menarik untuk nanti diukur. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Ketika seseorang ngajak murtad itu kan sesuatu yang baik apa yang buruk? Yang buruk ya. Ya, kita ikutin nggak? Kita nggak usah ikut. Mau siapapun itu, mau teman, mau keluar, mau termasuk saudara kandung, keluarga kandung, bahkan orang tua, anak, ya, suami, istri, pacar, kekasih, ya, tunangan, ya, siapapun itu, ya kita punya hak, kita punya pilihan untuk tidak mengikuti ajakan untuk murtad itu. Simple, sederhana. Buat apa kita harus mengikuti? Toh kita punya akidah kita. Toh agama Islam ini adalah agama yang teramat sempurna, agama yang teramat sangat paripurna, ya. Konsep ketuhanannya jelas, konsep keselamatannya jelas, ya. Apalagi yang harus dipertentangkan? Apalagi sampai keluar pernyataan orang cerdas pasti murtad. Ya, itu kan adalah sebuah kampanye yang nggak boleh itu. Itu kan nanti kalau di pasal 300 KUHP resmi diberlakukan, orang yang menyebarkan itu bakal kena pidana. Itu kan sama saja orang yang menyebarkan ajarannya kepada orang yang sudah lebih dulu beragama. Iya kan? Orang yang menyebarkan agama lebih dulu kepada orang yang telah beragama. Sebentar, saya tolak bala dulu. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi kita tidak perlu risau juga gitu loh. Kalau misalkan nih yang ngajak murtad, kita pasti akan ada penggantinya. Kalau teman kita
kolega kita, relasi kita, partner kita, ya, pacar kita, tunangan kita. Ada kata lewat. Ya kan, itu semuanya ngajak murtad gitu ya. Kalau Anda punya kontak-kontaknya, tinggal di blok saja. Punya nomor teleponnya, nomor handphonenya, nomor WA-nya, ya tinggal blok aja. Punya akun media sosialnya, ya tinggal blok aja. Gitu loh, tinggal blok aja. Punya akun Facebooknya, Instagramnya, X-nya atau Twitternya, atau apapun lah akun media sosial. Kalau udah ketahuan ngajak murtad kayak gitu, ya tinggal blok saja. Apa susahnya gitu loh. Nah, bagaimana kalau seandainya yang mengajak murtad itu adalah keluarga kandung, saudara kandung. Bahkan orang tua ngajak anaknya murtad, anaknya ngajak orang tua, begitupun sebaliknya, anaknya ngajak orang tua murtad. Gimana ini? Kita punya anak menolak ajakan orang tua untuk murtad, itu bukan berarti anak itu durhaka sama orang tua. Enggak. Anak punya hak untuk tetap mempertahankan akidah Islamnya. Ada kata lewat lagi. Anak punya hak untuk mempertahankan keislamannya. Jadi anak boleh, sangat amat boleh untuk tidak mengikuti ajakan orang tuanya untuk murtad. Begitupun sebaliknya. Orang tua menolak ajakan anak untuk murtad, bukan berarti orang tua itu tidak menuruti kemauan dan keinginan anaknya. Enggak. Orang tua juga punya hak untuk mempertahankan akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya. Itu pasti. Kenapa? Karena kita punya pilihan, kita punya choice untuk tidak mengikuti ajakan untuk murtad itu. Dan lagi pula orang murtad itu alasannya adalah kalau enggak pasti tidak jauh-jauh dari seputaran hawa nafsu. Ya. Pertama karena kepengen makan khinzir atau babi. Itu kan diharamkan dalam syariah Islam, ya kan? Yang kedua, kepengen mabuk-mabukan, kepengen minum khamar, sesuatu yang memabukkan, termasuk diantaranya miras atau minum-minuman yang beralkohol, anggur, wine dan sebagainya. Yang ketiga, karena orang itu males sholat, ya. Malamnya party, malamnya ajojing, joget-joget, pesta-pesta gitu, baru pulang dini hari. Begitu tidur, subuhnya kesiangan. Udah azan subuh, subuhnya kesiangan. Nah, gitu. Yang keempat, karena diiming-imingin sesuatu. Persis seperti yang kemarin saya bahas dalam repap yang tentang perkara kepercayaan saya kepada perkara goib, termasuk kepercayaan saya bahwa yang namanya pelet dan santet itu memang benar adanya, black magic atau ilmu hitam itu benar adanya. Itu Anda bisa lihat di tayangan sebelum ini, ya. Nah, karena diiming-imingi sesuatu atau dipengaruhi, biasanya itu diiming-imingi uang, diiming-imingi beasiswa dan sebagainya. Ada kejadiannya itu. Tapi tidak sekarang saya ceritakan karena keterbatasan waktu. Ya, nanti kita ceritakan pada kesempatannya. Mungkin pada chatterbox malam ini mungkin kita bisa cerita lebih lengkap lagi, insya Allah ya. Karena malam ini saya kosong webinarnya. Kalau kemarin malam maaf chatterbox saya tidak tayang karena
ada webinar tentang kerja perhotelan di Jepang, tapi ternyata pas saya ikut itu di sesi-sesi akhir. Di sesi-sesi akhir ya, dan sudah selesai sekitar jam 8 malam seperempat. Saya habis itu langsung tidur karena ngantuk banget. Ya, karena ngantuk banget. Jadi saya tidur lagi. Nah, makanya jadi saya tidur cepat waktu itu. Jam 8 seperempat saya udah tidur. Nah, jadi kita sambung lagi. Kita punya hak, kita punya pilihan untuk tidak mengikuti ajakan untuk murtad itu. Nah, orang murtad itu kan tadi udah pengen tidak jauh-jauh dari nafsu, tidak jauh-jauh dari males sholat, dan orang murtad itu biasa diiming-imingi sesuatu atau dipengaruhi sesuatu. Ada kejadiannya, tapi maaf tidak saya bahas sekarang karena waktunya terbatas ya. Nanti akan disampaikan lebih detail lagi dalam chatterbox malam ini atau kapan-kapan lagi kita ulas lebih dalam lagi ya. Jadi kita berpegang pada golden rules saja. Golden rules, kalau orang ngajak murtad kita nggak usah ikuti. Kita memilih, kita punya pilihan untuk tidak mengikutinya. Gitu. Dan lagi pula apa sih sensasi murtad itu? Nggak ada. Saya ini mantan murtadin loh teman-teman. Kalau mau berkaca ya, saya mantan murtadin. Walaupun hanya beberapa bulan. Ya, saya pernah menyatakan murtad, tapi kemudian saya syahadat lagi sampai hari ini. Sampai akhirnya saya bersyahadat lagi, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sampai sekarang saya jadi muslim lagi sampai mati kalau bisa. Itu sih kalau saya. Nantilah kita bahas lebih dalam lagi mengenai itu. Nah, gak ada sebenarnya sensasi murtad itu. Yang ada lu malah belangsak. Ya, dijeblosin ke neraka, iya. Itu aja. Jadi kalau orang ngajakin murtad dengan apapun itu, kita nggak usah ikut. Percayalah, kalau kita hilang kawan, hilang teman, hilang kolega, hilang relasi, bahkan hilang pekerjaan, hilang beasiswa, hilang harta karena menolak ajakan untuk murtad, Allah pasti akan ganti dengan sesuatu yang lebih bagus lagi ke depannya. Allah pasti ganti dengan sesuatu yang berkali-kali lipat terbaiknya dibandingkan yang sebelumnya, insya Allah. Ya. Lalu bagaimana kalau keluarga kandung, saudara kandung, ya kita tolak ajakan murtadnya, ya itu dibicarakan, diabaikan, dan pasti Allah ganti dengan momentum yang lebih terbaik lagi dibandingkan yang sebelumnya. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.